Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, kita kembali ke tutorial cara mengerjakan e-ijazah untuk jenjang SD dan SMP ya. Kalau fullnya ini videonya teman-teman ya, ini pokoknya dari awal sampai akhir nih. Nah, sebelum kita mulai, jika teman-teman ingin tutorial semua tentang ijazah, itu ada di playlist di sini. Sudah saya satukan ya, klik aja. Nanti seperti ini. Silahkan ini yang tutorial ijazah. Nah, silahkan dipilih di sini nih, mau tutorial yang mana. Nanti kita bahas tuntas semua ya, tinggal dipilih aja di playlist ijazah gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita ke ini pembahasannya ya. Cara menambahkan gelar kepala sekolah di e-ijazah SD dan SMP gitu. Kenapa harus diberikan gelar? Ini sesuai dengan petunjuk di Panduan Manajemen Ijazah tahun 2026 ya. Bagian Kepala Satuan Pendidikan bahwa validitas data Kepala Satuan Pendidikan mencakup keterisian jabatan Kepala Satuan Pendidikan atau pelaksana tugas PLT. Nama Kepala Satuan Pendidikan ya namanya, serta gelar kependidikan yang dimiliki. Ingat ya teman-teman, gelar pendidikan, bukan gelar dari masyarakat ya. Jadi gelar itu harus kita inputkan. Nah, untuk menginputkan gelar ini, kita langsung aja masuk ke manajemen ijazah ya. Kemudian teman-teman sekedar mengingatkan, jika teman-teman mau mengerjakan ijazah itu jangan di jam ini. Pokoknya jam 5 sore sampai jam 8 malam itu kita tidak bisa karena pemeliharaan sistem. Jadi jika ingin mengerjakan ya di luar jam ini. Oke ya. Nah, sekarang kita langsung ke pokok pembahasan teman-teman. Begitu masuk di beranda, di sini ada yang namanya Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah. Pertamanya itu di sini tidak ada gelar ya. Tidak ada gelar gitu. Nah, untuk menambahkan gelar itu kita langsung ke sini teman-teman ya. Kita langsung ke pengaturan di sini. Kemudian ke Kepala Satuan Pendidikan. Nah, di sini teman-teman, di sini kan ada NIP, ada nama gitu ya. Nah, ini saya sudah menambahkan gelar. Pastikan ini kepala sekolahnya aktif ya. Pastikan aktif. Nah, di sini ada statusnya. Nah, ini aktif ya. Nah, jika ingin menambahkan gelar, teman-teman ke sini ya. Klik aja di sini. Nah, mohon pastikan penulisan gelar Kepala Satuan Pendidikan telah benar dan sesuai dengan tata cara penulisan gelar berdasarkan EYD gitu. Nah, jika gelar kepala sekolahnya itu di depan, maka teman-teman inputnya di sini. Jika gelar kepala sekolahnya di belakang, teman-teman inputnya di sini. Contoh SPD, S besar titik P besar D kecil titik. Ini namanya berdasarkan EYD. Nah, misalkan SPD MPD ya seperti ini. S besar titik P besar D kecil titik kemudian koma gitu ya. M besar ya, M besar titik P besar D kecil titik seperti ini. Intinya disesuaikan dengan di ijazah kepala sekolahnya. Kalau sudah ya teman-teman, kalau sudah jangan lupa disimpan ya. Saya sudah menyimpannya nih. Jangan lupa disimpan ya. Nah, seperti itu. Nanti dia akan muncul di sini teman-teman ya, gelar belakang karena SPD ya. Kalau depan ya munculnya di sini. Nah, dicek di sini. Jika di sini belum muncul, di refresh. Nah, setelah memastikan gelar di sini, teman-teman jangan lupa mengecek di beranda lagi. Nah, di sini apakah gelar yang tadi kita inputkan itu masuk apa enggak di sini? Kalau belum masuk silahkan di refresh. Gelar Kepala Satuan Pendidikan ini dan nama kepala sekolahnya itu nanti akan tercantum di ijazah begitu kita cetak karena kepala sekolah ini yang tanda tangan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke sini.
Kemudian jika ingin melakukan perbaikan nama ya, contoh seperti ini. Nah, di sini ada menu aksi lainnya, perbaikan nama. Kalau di sini itu hanya perbaikan nama saja dari huruf besar dan kecil ya. Nah, di sini mohon pastikan penulisan nama kepala sekolah telah sesuai dengan EYD. Hanya diperbolehkan untuk mengganti huruf besar dan kecil dari nama kepala satuan yang terdata. Misalkan tadinya itu kapital, ingin dirubah oleh teman-teman menjadi kecil EYD. Nah, di sini diketikkan lagi seperti itu ya. Jumlah hurufnya harus sama gitu. Sering ada pertanyaan, ini nama kepala sekolah itu kapital atau kecil semua? Sebetulnya tidak ada ketentuan apakah nama kepala sekolah kapital semua atau kecil EYD gitu ya. Semuanya benar. Namun jika pertanyaannya yang paling benar yang mana? Saya sarankan kecil EYD ya. Karena di sini ada keterangan telah sesuai dengan EYD, ejaan yang disesuaikan. Gitu ya. Jadi kalau kapital ya boleh sebetulnya ya. Tapi baiknya itu huruf untuk kepala sekolahnya itu kecil EYD. Maksudnya kapitalnya hanya di awal kata saja. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi yang bertanya seperti itu sudah saya jawab ya. Kapital boleh, kecil boleh. Namun baiknya kecil EYD. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tutorialnya ya. Jadi silakan ditambahkan gelarnya gitu. Jika belum muncul di sini ya di input lagi. Jangan lupa disimpan ya. Nah, di sini juga ada keterangan teman-teman ya, menampilkan daftar lengkap kepala satuan pendidikan definitif dan pelaksana yang ditugaskan di satuan pendidikan. Perbaikan penugasan kepala satuan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh admin Dapodik Dinas melalui manajemen Dapodik Dinas. Jadi jika ada perubahan gitu ya untuk penugasan itu harus ke admin dinas. Itu untuk penugasan apakah definitif atau non-induk gitu ya. Mohon pastikan pencantuman gelar kepala satuan pendidikan telah benar sesuai dengan tata cara penulisan gelar berdasarkan EYD ya, berdasarkan EYD seperti itu. Jadi gelar ini mutlak harus diinputkan seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.